saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Geger, warga temukan mayat di dalam toren air. Miliki 70 kg sabu-sabu, caleg terpilih DPRK Aceh Tamiang ditangkap. ...211 kendaraan milik Pemprov Banten hilang. Kerugian mencapai 25,6 miliar rupiah. Coba cek dulu. Ini motornya masih ada di depan. Seorang caleg terpilih DPRK Aceh Tamiang dari Partai PKS yang juga merupakan buronan polisi kasus narkoba ditangkap anggota Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di salah satu toko distro saat sedang membeli pakaian di wilayah Aceh Tamiang. Polisi langsung memborgol pelaku dan menggeledahnya. Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku langsung diterbangkan menuju Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut melalui Terminal Kedatangan 2 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Pelaku bernama Sofyan, sekaligus anggota DPRK Aceh Tamiang yang baru mengikuti pemilihan anggota legislatif 2024 dengan peraihan suara terbanyak. Buronan narkotika ini merupakan pemilik sabu-sabu sebanyak 70 kg yang merupakan jaringan Malaysia. Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan pengembangan dari 3 pelaku lainnya yang sudah ditangkap di sekitar Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Sebelumnya tersangka sempat kabur dan membuang seluruh ponsel miliknya. Hari ini kami Direktorat Bareskrim Mabes Polri mengamankan 1 orang DPO sebagai pengendali dan pemilik sabu yang berasal dari Malaysia. Ya, di mana pada tanggal 10 Maret tahun 2024 kita telah mengamankan 3 orang inisial S, R, dan I. Ya, diamankan, ditangkap dengan barang bukti sebanyak 70 kg sabu di Bakahuni. Operasi ini gabungan antara Bareskrim Polri dan Polda Lampung untuk mengantisipasi masuknya barang-barang haram atau barang narkotika ke wilayah Jakarta atau Jawa. Ya, dari keterangan 3 orang ini menyatakan bahwa barang ini adalah milik saudara S, ya, yang merupakan sebagai anggota DPRK terpilih. Ya, ulangi, DPRK terpilih Aceh Tamiang dan suara terbesar. Ya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka langsung dibawa ke Mabes Polri. Selain terancam gagal dilantik menjadi anggota DPRK Aceh Tamiang, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera ini akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Meski berada di sekitar kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, bukan jaminan akan mendapatkan fasilitas umum yang memadai, seperti yang dirasakan warga yang tinggal di lingkungan Ciwengker, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang. Jalanan di lingkungan tersebut mengalami kerusakan parah. Jalan sepanjang sekitar 200 meter tersebut kondisinya sangat memprihatinkan karena hanya dipenuhi batu-batu berukuran besar. Bahkan warga mengakui lupa jalan tersebut diperbaiki karena sudah sangat lama. Terlihat beberapa kendaraan yang akan melintas sangat kesulitan, apalagi kontur jalan yang menanjak dengan dipenuhi bebatuan. Selain itu, penerangan jalan di sekitar lokasi juga sangat minim, sehingga sangat membahayakan pengendara dan mengundang tindak kejahatan. Jalan tersebut merupakan akses jalan utama warga maupun mahasiswa untuk menuju kampus dan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Di sini udah berapa lama, Bang? Udah sekitar 5 bulanan sih. Ini kalau lewat jalan Batu Kerikil gini kesulitan nggak sih?
Ya pasti kesulitan lah, udah kan jalanannya turunan naikan. Oh. Kalau Mas ini mahasiswa bukan? Ya mahasiswa. Ini kalau lewat sini gelap juga nggak sih, Mas? Kalau malam gelap, serem juga. Serem juga. Ini membahayakan, Mas. Sangat membahayakan sini. Harus diperbaiki sih. Warga berharap agar jalan tersebut bisa secepatnya diperbaiki. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari kota Serang. Gara-gara rebutan pengelolaan pembangunan pabrik di kawasan industri modern 5, dua kelompok massa nyaris terlibat bentrok. Beruntung sejumlah anggota polisi dan TNI yang berada di sekitar lokasi berhasil melerai kedua kelompok massa tersebut. Lokasi proyek pembangunan pabrik milik PT Primera ini berada di kawasan industri modern 5 yang masuk ke wilayah Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Menurut warga setempat, kericuhan terjadi setelah adanya puluhan massa yang tidak diketahui dari asalnya mendatangi lokasi dan mengaku menolak jika proyek tersebut diambil alih pihak BUMDes. Warga yang emosi dengan kedatangan puluhan massa ini pun berusaha menghampiri. Beruntung pihak kepolisian dan TNI memisahkan kedua belah pihak agar tidak terjadi bentrok. Itu ada Proyek ya? proyek lah, proyek di Desa Bandung, karena ini kan selalu istilah masyarakat Bandung dibohongi terus gitu. Oh gitu. Makanya ini diambil alih lah sama masyarakat Bandung gitu. Marah-marah warga tuh kenapa tuh? Ya itu hanya untuk pancingan buat masyarakat Bandung aja gitu Pak. Oh, terpancing ya? Ya, selalu direndam lah gitu. Hmm. Jangan, makanya kalau kita bisa meredam ini kan nanti bentroknya bukan keluarga setempat, kan orang lain. Orang lain. Iya. Proyek ini udah lama proyek ini nih? Baru berjalan. Baru jalan. Iya. Sementara itu, menurut Sekretaris Desa Bandung, adanya pembangunan pabrik tersebut sangat membantu masyarakat setempat. Meski sebelumnya proyek bangunan pabrik dikelola perorangan, namun kini sudah dikelola BUMDes setempat. Karena pihak yang lain itu ingin juga gitu Pak. Oh gitu. Kalau proyek ini sudah lama Pak berjalan? Ini baru sih Pak, Baru. tapi artinya baru juga ya, namanya beberapa bulan yang lalu lah. Tapi sekarang proyek ini diambil alih pihak desa ya? Iya, di bawah BUMDes ini yang sekarang. Kalau sebelumnya kan bukan BUMDes ya? Bukan ya. Tapi situasi sekarang gimana Pak? Situasi sekarang? Udah kondusif. Kondusif ya? Kondusif. Tidak ada gesekan? Iya, Gesekan. kami juga mengupayakan itu. Akibat kericuhan tersebut, pembangunan pabrik sempat dihentikan. Namun bisa kembali dilanjutkan setelah polisi menenangkan dua kelompok massa tersebut. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.